Saksikan sedihnya hatiku ini, menahan dan menerima semua ini. Masihkah ada pagi yang menggantikan malam? Tak ada lagi ratap tangisan membasahi hidupku. Di manakah letaknya kebahagiaan yang dapat mengusir pahit hidup ini? Seandainya ku bisa untuk memilih, mungkin hidup tak sesulit ini. Ku ingin semua ini cepat berlalu, rasa dan dunia berganti yang baru yang ku rindu. Seandainya ku bisa untuk memilih. Suli ini kamu jual aja, biar kamu punya uang. Jangan, Non, saya nggak mau menjualnya. Ih! Orang tua Nita mau memecat kamu. Nek, saya mengaku salah. Tapi tolong jangan pecat saya. Saya semakin mencintai kamu. Saya udah bilang kalau saya nggak mencintai kamu. Mbak bisa bantu saya nggak? Bantu apa? Bagaimana caranya saya mau ketemu Mina? Jangan, Mas, jangan. Lebih baik nggak usah. Kasihan Mina. Suaminya orang galak, Mas. Nanti dia yang susah. Lebih baik Mas pulang aja deh. Bang Amir, baru pulang ya, Bang? Ini teman saya dari kota, Bang. Itu suaminya Mina kan? Kok kayaknya kamu takut sih sama dia? Iya, dia orangnya galak. Lebih baik Mas pulang aja deh. Gak usah ketemu Mina. Kasihan Mina, nanti dia yang susah. Ya udah ya, Mas, saya pulang dulu. Mbak. Apa sebaiknya saya datangi saja rumahnya Mina? Tapi Mina pasti akan marah karena dia tidak ingin suaminya tahu. Wah, Rati, kok banyak sekali belanjaannya? Nggak apa-apa, Bu. Sekalian ini buat ulang tahunnya Nita. Mah, Mama beli nggak baju pesta buat aku? Iya, sayang. Nih, Mama beli 2. Satu buat kamu, satu buat Suci. Tadi Bapak ngeliat Jamilah ngobrol sama temennya dari kota. Kamu kenal sama orang itu? Aku nggak tahu, Pak, kalau ada temennya Jamilah datang dari kota. Dia datang pakai mobil bagus. Sepertinya baru sampai di sini. Masa Jamilah nggak pernah cerita sama kamu? Kamu kan tiap hari ngobrol sama dia. Betul, Pak. Jamilah nggak cerita sama aku. Atau jangan-jangan itu teman kamu lagi? Bapak ini ngomong apa sih? Siapa ya teman Jamilah? Apa? Ya Tuhan, kalau Herman itu kesini, aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Kenapa kamu? Kamu kenal sama orang itu? Enggak, Pak. Aku lagi mikirin Suci. Udah lama sekali aku nggak ketemu dia.
Paling-paling dia betah kerja di sana. Kalau nggak dia pasti udah kabur. Boleh taruh ya. Sayang, kamu nggak keberatan kan kalau ulang tahun kamu dirayakan bareng karyawan papa? Nggak apa-apa, Pak. Tapi tahun depan undang teman-teman sekolahku ya. Boleh. Kamu udah pernah ngerayain ulang tahun belum? Saya tidak pernah merayakan ulang tahun, Non. Herman. Aduh, aku harus gimana nih? Mina, Mina, Mina. Mina, akhirnya kita ketemu. Ngapain kamu kesini? Saya kangen sama kamu, Mina. Tolong kamu pergi sekarang juga. Kalau suamiku tahu, dia pasti salah paham. Kamu gak usah khawatir. Saya akan menghadapi suami kamu karena saya tahu suami kamu tuh nggak peduli sama kamu. Jangan asal ngomong kamu. Cepat kamu pergi sebelum ada orang yang lihat kamu di sini. Ikut sama saya. Lepas! Herman, aku mohon. Jangan ganggu aku lagi. Cepat kamu pergi sekarang. Pergi, pergi, pergi. Mina. Kamu temennya Jamila? Iya, Pak. Sini sayang, tiup lilinnya sini. Ayo. Tiup lilin. Selamat ulang tahun, sayang. Ayo, silakan, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Silakan diminum. Ci, kok kamu nggak makan? Saya bingung, Non. Mau makan yang mana? Abis makanannya banyak sekali. Ya terserah kamu. Makan semuanya juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Herman, Bu. Saya temannya Mina. Kamu mencari Mina ada? Tapi suami kamu, karena saya tahu suami kamu tuh nggak peduli sama kamu. Jangan asal ngomong kamu. Cepat kamu pergi sebelum ada orang yang lihat kamu di sini. Ikut sama saya. Lepas! Herman, aku mohon. Jangan ganggu aku lagi. Cepat kamu pergi sekarang. Pergi, pergi, pergi. Mina. Kamu temennya Jamila? Iya, Pak.
Tiup lilinnya sih. Ayo. Tiup lilin. Selamat ulang tahun sayang. Ayo, silakan. Ayo jangan malu-malu, silakan diminum. Namanya Herman, Bu. Dia minta aku jadi istrinya. Udah berkali-kali aku tolak. Tapi dia tetap nyari aku. Padahal aku udah bilang sama dia kalau aku udah punya suami, punya anak-anak. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap minta aku jadi istrinya. Sekarang aku takut, Bu. Aku takut sama Amir. Aku takut, Bu. Takut kalau Amir salah paham. Sekarang aku benar-benar bingung. Anak itu sepertinya baik. Dan dia pantas mendampingi kamu. Ibu. Amir memang anak kandung ibu. Tapi dia tidak pernah berusaha untuk membahagiakan kamu. Bu, Amir begitu karena keadaan. Keadaan kita yang benar-benar susah. Ibu jangan bicara begitu. Aku nggak pernah menyalahkan Amir tentang kehidupan aku sekarang ini. Kalau kamu merasa bahagia dengan pemuda itu, kamu bisa bicara baik-baik sama Amir. Ibu, Amir itu suamiku. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah ninggalin dia. Tapi Amir tidak pernah menghargai kamu. Aku nggak ngerti maksud ibu. Supaya Amir tahu, dia punya istri sangat berharga. Dan dia mau berusaha menghargai kamu. Saya yakin kamu pasti masih di sini. Tapi saya... Nggak ada tapi-tapian. Ini udah keputusan terakhir saya. Sekarang juga kamu pergi dari sini karena saya nggak akan pernah cinta sama kamu. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Ternyata ibu kenal dengan orang itu. Kayaknya Herman nggak akan pergi dari sini. Aku harus cari cara lain. Tapi apa ya? Mungkin aku harus balik ke kota biar Herman keluar dari desa ini. Pak, kayaknya aku harus kembali ke kota. Lo bukannya seminggu, Mina? Iya, tapi aku takut kalau kelamaan kerjaanku nanti diambil orang. Ibu ke kotanya sama siapa, Bu? Iya sendiri. Enggak sama orang kota yang punya mobil itu kan? Maksud kamu apa? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Kamu cari istri saya! Pak! Ngajar kamu! Seandainya ku bisa untuk memilih. Kok sepi sekali ya? Kemana orang-orang?
Neng Minah. Orang-orang pada kemana ya, Bang? Emangnya Neng Minah belum tahu kalau tempat ini tuh sudah ditutup. Ditutup sama siapa, Bang? Ditutup sama polisi. Tante Munahnya juga dibawa sama polisi, Neng. Terus kemana aku harus kerja? Aku nggak punya kenalan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pak, kemarin Awan lihat ibu ngobrol sama orang kota itu. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Soalnya Awan takut kalau Bapak marah. Bener dugaan Bapak. Orang itu pasti nyari Minah, bukan nyari Jamilah. Maaf Bu, Minahnya ada? Minah sudah pergi ke kota. Sudah lama Bu. Kamu cari istri saya! Pak! Ngajar kamu! Orang ini mau ganggu istri saya, Mak. Dia sama istrimu nggak ada apa-apa. Ah, bohong! Saya memang bohong. Saya sangat mencintai Minah. Mengajar! Pak, sabar Pak, sabar. Pak, kasih kesempatan saya untuk berbicara, Pak. Saya memang suka sama Minah. Karena dia istri yang hebat. Tapi Bapak tidak peduli sama dia sama sekali. Sementara Minah rela bekerja apa saja demi keluarga. Apa Bapak tahu? Minah bekerja sebagai apa? Mau kerja apa juga? Bukan urusan kamu! Itulah bedanya Bapak dengan saya. Bapak tidak peduli sama sekali soal penderitaan dia, sementara saya tidak rela melihat Minah bekerja sebagai wanita menghibur. Somplak! Kamu menghina istri saya! Sekarang pergi kamu! Pergi! Sebelum kesabaran saya habis! Pak! Tapi justru saya berniat untuk membebaskan Minah dari penderitaannya, Pak. Saya tidak rela melihat wanita sebaik Minah disia-siakan oleh suaminya. Karena kamu menghina saya! Kamu dan anak saya! Hah? Gua ambil golok! Ambil golok! Saya bunuh kamu! Sabar. Pergi lu! Ya Bu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mau kemana, Mir? Saya mau cari Minah, Mak. Ada apa? Minah udah bohong sama saya. Dia mau janjian sama orang itu di kota. Istrimu itu baik. Dia tidak pernah mengkhianati kamu. Mak tahu apa sih? Ngapain bela-belain dia terus? Saya mau hajar dia, Mak. Biar dia kapok. Mir, dia semuanya udah cerita sama emak. Mereka cuma teman biasa, Mir. Itu bohong. Mir. Lepasin, Mak. Mak. Awan! Cepat, panggil Bi Jamilah. Iya, Pak, iya. Iya, Nan. Suci, kamu udah siap? Udah kok, Nan. Kita masuk ke mobil dulu yuk. Biar nanti mama, papa, dan nenek nyusul. Ayo. Kalian jaga rumah ya, dan juga toko. Nanti saya pulang setelah makan malam. Baik, Tuan. Bang, ibu itu kan sudah tua. Abang jangan terlalu keras lah sama dia. Ini semua gara-gara kamu tahu. Maksud abang apa? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Orang itu kesini mau ketemu Minah kan?
bukan ketemu kamu. Tapi saya juga kenal sama dia, Bang. Jujur kamu, apa hubungannya Minah sama orang itu? Orang itu memang ngejar-ngejar Minah. Dia suka sama Minah. Tapi Minah nolak, Bang. Karena Minah udah punya abang. Bohong kamu. Saya nggak bohong, Bang. Buktinya, waktu Minah pulang ke kota, dia nggak ngasih tahu orang itu. Abang harus percaya sama Minah. Dia itu istri abang. Dia istri yang baik, Bang. Suci. Ibu. Seandainya ku bisa untuk memilih. Itu ibu ya? Kok malam-malam gini jalan sendirian sih? Kita ayo. Loh, mana itu Suci? Panggil, nanti ketinggalan. Suci! Aduh. Suci, kamu liatin apa? Ayo yuk. Udah malam begini. Aku harus tidur di mana ya? Mungkin dia cuma mirip sama ibu. Tapi dia pasti bukan ibu. Iya, dia pasti bukan ibu. Suci, Bu Jamilah, juragan Nyonya ada, Ci. ada di dalam. Ada kabar nenek kamu sakit. Nenek Suci sakit. Sakit apa? Demam. Kalau bisa kamu pulang dulu ya, Ci. Kasian nenek manggil-manggil kamu terus sama ibu kamu. Bu, Suci mau jenguk nenek. Tapi boleh nggak ya sama Nyonya? Makanya Bibi kesini. Bibi mau bicarakan dulu sama majikan kamu. Iya, Bu. Waktu itu Jamilah bilang rumah juragannya Suci di sekitar sini. Di mana ya? Ini udah malam sekali. Kalau aku mau nanya ke siapa? Ada anak kecil. Siapa tahu aja dia bisa bantu aku. Nenek kok bisa sakit ya? Apa nenek taruh batu di perut? Iya, ibu kan nggak ada di rumah. Jadi nggak ada yang ngurusin nenek. Makanya nenek bisa sakit. Suci. Ibu. Suci. Suci kangen sama ibu. Ibu juga kangen sekali sama kamu, Nak. Ini ada uang untuk kamu ya, Nak. Ambil. Nggak usah, Bu. Itu buat ongkos pulang ibu aja. Nenek kan lagi sakit. Apa? Nenek sakit? Dari mana kamu tahu nenek sakit? Bu Jamilah. Tadi pagi Bu Jamilah kesini.
kata Bu Jamila, Suci dijemput nanti subuh. Kita mau berangkat ke rumah nenek. Ibu mau bareng? Tapi kamu udah dapat izin dari juragan kamu, nak? Udah, Bu. Suci udah dapat izin kok. Katanya boleh. Malahan Suci udah nyiapin bajunya. Gimana kalau kita berangkat sekarang aja? Suci sih mau, Bu. Tapi Ibu udah dapat izin belum dari juragan Ibu? Kamu kan tahu Tante Mona yang di tempat kerja Ibu. Dia orangnya baik. Dia pasti kasih izin Ibu. Ayo, ambil tas kamu, nak. Iya, Bu. Suci, maafin Ibu, nak. Ibu terpaksa bohong sama kamu. Padahal Ibu udah gak punya kerjaan sekarang. Sari! Bang Arman? Tadi aku nyariin kamu di dalam. Ternyata kamu ada di sini. Iya bang, kan Sari nungguin abang. Jadi mulai besok kamu udah gak tinggal di kontrakan lagi? Enggak bang, Sari pengen pulang tiap hari. Besok aku jemput kamu ya. Kita berangkat bareng. Jangan bang, kasihan abang. Rumah Sari itu jauh. Nggak apa-apa kok. Aku kan bawa motor, jadi cepet. Tapi jangan dulu deh bang. Sari lihat situasi dulu. Soalnya bapak Sari belum tahu kalau Sari mau berangkat dari rumah. Nggak apa-apa kok. Ya udah bang, Sari duluan dulu ya. Ya. Biar aja lah, Pak. Yang penting Sari senang. Tiap hari bisa ketemu keluarga. Dasar kalian perempuan bodoh semua. Lihat. Sekarang kita kumpul lagi. Tinggal tunggu Sari. Sari itu sekarang udah kerja di pabrik, Bu. Dia bisa pulangnya cuma seminggu sekali. Iya, Nek. Kan masih ada Suci sama Ibu. Suci kan bisa jagain Nenek. Kalian kok pada pulang? Aku dapat kabar Ibu lagi sakit. Jadi aku langsung ke sini. Suci juga begitu, Pak. Cuma sakit biasa aku pakai ninggalin kerjaan. Nanti kalau kalian dipecat gimana? Tempat kerjaku udah ditutup, Pak. Usahanya bangkrut. Makanya waktu aku dengar kabar Ibu sakit, aku langsung ke sini. Terus kamu nggak kerja? Aku mau di rumah aja. Bantu kerja di sawah, Pak. Mau kerja apa? Di sawah tuh nggak ada kerjaan. Terus kamu kenapa lagi? Hah? Kabur lagi kamu? Enggak, Pak. Suci nggak kabur. Suci udah izin sama juragan. Kalau kerja gampang pulang gini, mau makan apa kita? Hah? Mir, harusnya kamu senang. Anak dan istrimu sudah berkumpul. Gimana mau seneng, Mak? Terus kalau nganggur semua gini mau makan apa? Pemalas semuanya.
Bego banget sih lu. Jalan pakai mata dong. Seharusnya kamu tuh yang hati-hati. Enak aja, ngebut di jalanan desa. Kamu nggak tahu siapa aku. Berani banget mendak-mendak aku. Emang apa urusannya? Emangnya aku harus kenal sama kamu? Enak aja, kamu yang salah malah marahin orang. Hah. Siapa ya cewek ini? Aku harus cari tahu. Suci, Nenek. Kak Sari? Sari? Ibu. Sekarang semua udah kumpul. Nek, Kak Sari kan udah pulang. Sekarang Nenek sembuh ya? Sari, salam dulu sama Bapak, sama Kak Awan. Ayo. Pak. Kamu kenapa pulang? Kamu berhenti kerja? Enggak, Pak. Sari nggak berhenti, tapi... Tapi apa? Sari mau tidur di rumah. Kan tempat kerja Sari sekarang udah nggak jauh kayak dulu, Pak. Sari mau kerja pulang pergi. Alah, gara-gara nenek sakit sedikit aja semuanya pada pulang. Ada-ada aja alasannya. Biar aja lah, Pak. Yang penting Sari senang. Tiap hari bisa ketemu keluarga. Dasar kalian perempuan bodoh semua. Suci, besok kamu harus kembali ke kota. Kamu tuh harus kerja lagi. Suci kan udah dapat izin dari Juragan. Gak bisa, kamu harus balik besok. Kenapa harus besok sih, Pak? Ya besok, kapan lagi? Atau lusa aja ya, Pak? Nanti kamu dipecat, kamu gak bisa kerja lagi. Sari, kamu besok kerja kan? Iya, Pak. Besok Sari berangkat pagi. Terus pulangnya kalau nggak sore, ya agak maleman. Pokoknya semua harus kerja. Nggak boleh ada yang nganggur. Hati-hati ya, Nak. Mudah-mudahan aja juragan kamu nggak marah sama kamu. Dan kamu bisa diterima lagi. Kalau Nenek sakit lagi, Ibu kasih tahu Suci ya. Kamu nggak usah terlalu mikirin Nenek. Sekarang kan Ibu udah di rumah. Jadi Ibu bisa jaga Nenek terus. Ya. Iya, Bu. Ayo kita berangkat sekarang. Maafin Ibu ya, Nak. Kalau aja Ibu bisa kerja, Ibu nggak akan ngizinin kamu kerja jadi pembantu di kota. Suci, Nenek udah ngedaftarin kamu sekolah. Jadi kamu berangkat ke sekolah sama aku. Jadi saya boleh sekolah. Udah nyampe sini aja. Makasih ya, Bang. Kapan aku bisa main ke rumah kamu? Tapi, Bang, bapakku itu galak. Aku jadi penasaran, pengen ketemu bapakmu. Kamu nggak apa-apa, pulang sendirian. Nggak apa-apa, Bang. Rumah saya kan deket. Kamu hati-hati ya. Makasih ya, Bang. Tenang, Pak Amir. Semuanya bisa diatur. Sari? Iya, Pak.
Ini siapa, Mir? Anak kamu? Iya, ini anak saya yang kedua, Pak. Oh, ini kakaknya Suci. Iya. Jadi udah segede gini. Memang kamu kerja di mana, Nak? Di pabrik, Pak. Wah, ini mau pulang. Iya, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak Bun. Sebentar, Mir. Ini anak saya sekolah di kota, juga baru datang. Go, sini kenalin. Go, ini Pak Amir. Masih ingat kan? Yang dulu sering garap kebun Bapak. Nah, yang ini anaknya Pak Amir. Masih ingat kan? Sari, ayo salaman. Ibu. Sari. Kalau lewat sini, mampir ya. Iya, Pak. Yugo, sekarang masih kuliah? Ya saya masih kuliah, Pak. Tapi saya kuliah kan buat cari kerja, buat dapetin duit. Tapi kalau sekarang saya udah kerja, saya udah bisa dapetin duit, buat apa kuliah? Iya kan, Pak? Iya juga ya. Ya udah, Pak. Saya pulang dulu ya. Kok mau buru-buru sih? Kalau gitu saya juga permisi, Pak Bun. Ayo, Pak Bun. Kelihatannya dia anak yang baik, Go. Saya udah ketemu, Pak. Kamu sudah kenal dia? Iya, saya udah pernah ketemu. Dan anaknya juga lumayan sombong. Tapi cantik kan? Ini, Bu. Terima kasih. Ya. Nonita! Suci! Suci? Nek, Suci kan udah pulang. Aku boleh ngomong nggak sama Suci yang itu? Ya, katakan saja, Nita. Suci, Nenek udah ngedaftarin kamu sekolah. Jadi kamu berangkat ke sekolah sama aku. Jadi, saya boleh sekolah? Iya, kamu sekolah di tempatku. Nanti kita berangkat ke sekolah bareng-bareng. Iya, iya. Nenek yang bayarin saya sekolah ya? Iya, Suci. Jadi kamu besok tinggal masuk sekolah saja, ya? Suci, tapi kamu harus janji. Kamu harus mengerjakan tugas-tugas kamu seperti biasa, ya? Nah, kita sudah ngebahas masalah ini. Mendingan nanti aja. Sekarang, biar Suci fokus ke pelajaran sekolah, ya? Tapi dia juga harus tetap menjaga Sita, kan, Pak? Sudahlah, itu ndak usah dibahas. Terima kasih ya, Nek. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Tapi ingat, kamu di sekolah juga harus jaga Nita, ya? Iya, Pak. Suci, kamu harus nyerahin berkas ke ruang guru. Iya, Non. Kamu ini manusia apa bukan sih? Jalan tuh pakai mata. Maaf ya. Minggir. Saya mau lewat. Kan bisa lewat sini. Minggir. Nonita. Ini susah banget sih. Hati-hati, Non. Suci! Suci, angkat teleponnya! Halo? Halo?
Budenya. Mana Suci? Kan sudah berangkat sekolahnya. Kamu lagi kerja apa? Saya lagi nyuci sambil masaknya. Gara-gara Suci sekolah, jadi saya deh yang kerja. Iyanya, saya jadi nggak bisa bantu Nyonya karena saya harus mengerjakan semuanya di dapur. Nita juga sih yang salah. Minta Suci di sekolah juga, jadi saya deh yang repot. Nit, kita duduk yuk. Mario tuh. Samperin yuk, ayo. Hai Mario. Hai Mario, kamu nggak makan? Aku pesenin ya. Oh, namanya Rio. Kenapa dia diperhatiin semua orang? Iya, dia itu anak paling pintar di sekolah ini. Dia juga suka jadi juara umum. Suci, aku mau ngerjain PR dulu ya. Nanti kamu jangan lupa, kamu harus ngajarin aku menstrualing. Iya, Non. Dah. Suci, saya ke toko dulu ya. Kamu jaga Sita baik-baik. Iya, Bu. Ingat ya, kamu harus tetap kerja. Saya nggak mau kerjaan kamu terlantar gara-gara sekolah. Baik, Bu. Suci, kamu lagi ngapain sih? Saya lagi ngerjain PR, Non. Kamu ajarin aku menstrualing dong. Tapi, Non, saya kan harus ngurusin adik Non. Saya juga harus ngerjain PR. Sita kan udah tidur. Kamu taruh di kamarnya aja. Iya deh, Non. Tapi mainnya sebentar aja ya. Udah sana. Nita, Suci, ayo sekarang kau mainkan seruling itu. Tunggu Suci. Aku mau nyanyi sambil kamu iringi pakai seruling kamu ya. Tapi nyanyi lagu apa, Non? Oh iya, aku baru ingat. Aku kan punya buku musik. Tunggu dulu ya. Aku mau ambil buku itu. Iya, Non. Bentar ya. Suci, kamu ambil buku itu ya. Tapi Non, lemari itu kan tinggi sekali. Udah, naik aja, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, Suci. Kamu ini nyebelin ya. Non, Sita nangis. Kamu alasan terus. Maafin saya, Non. Saya nggak bisa bantu. Kamu udah bangun ya? Diem ya. Kamu diem ya. Nonita, ini susah banget sih. Hati-hati, Non. Anak ibu mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Kamu membunuh masa depan anak saya. Pergi kamu, biarin aja aku mati. Daripada
Apa? Mita mau kita mengusir Suci? Tapi walaupun kamu sudah tidak tinggal di sini lagi, kamu harus tetap sekolah.